Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustamul Arifin. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak condong ke pemaparan, maksudnya menggunakan PC, tapi di sini saya condong terhadap sebuah penjelasan. Seperti apa sih? Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan adanya formasi umum dan formasi khusus, dan keutamaan dari formasi khusus maupun kekurangan dari formasi umum. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan kekurangan dari formasi umum. Dan ini bagi Bapak Ibu formasi umum perlu diperhatikan dan jangan sampai melakukan hal ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @idea_channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua perihal dengan informasi formasi umum terlebih dahulu. Kesempatan berikutnya kita masuk pada formasi khusus. Nah, formasi umum seperti yang sudah saya sering sebutkan, formasi umum ini Bapak Ibu semua itu diperbolehkan untuk umum. Dengan artian Bapak Ibu misalnya dari lembaga swasta itu diperbolehkan jika Bapak Ibu ada bukti bahwasanya Bapak Ibu memang aktif di lembaga tersebut dan bekerja selama 2 tahun secara terus menerus. Nah, minimalnya 2 tahun secara terus menerus. Dibuktikan dengan pengalaman riwayat kerja yang ditandatangani oleh pimpinan Bapak Ibu semua. Nah, itulah yang nantinya sebagai bukti dokumen untuk dilakukan sebuah upload data di akun SSCSN Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, misalnya dari Bapak Ibu yang umum-umum di sini, Bapak Ibu ingin mendaftar di suatu instansi pemerintah, bisa. Hanya saja formasinya hanya 20%. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya di formasi umum itu tidak bisa mendaftar di formasi khusus. Nah, memang di sini Bapak Ibu semua ada 2 kategori nantinya. Ada kategori khusus dan umum. Nah, jika Bapak Ibu berada di umum, jadi yang umum ini kategorinya untuk siapa saja sih? Gitu saja sebenarnya. Untuk yang umum itu bisa diisi oleh dari lembaga swasta. Bisa juga diisi oleh honorer ataupun THK2 yang mengabdi bukan di instansi Bapak Ibu semua. Untuk penjelasan tentang instansi saya cantumkan di kolom deskripsi nih, biar Bapak Ibu bisa tahu seperti apa sih untuk instansi tersebut. Jadi Bapak Ibu yang XTK2 ataupun yang non ASN jika melamar di lintas instansi maka akan dibaca umum. Oleh sebab itu nih, maka bagi Bapak Ibu yang sudah berada di umum, jangan melamar pada formasi khusus. Kenapa? Pada saat proses untuk pelaksanaan seleksi administrasi pasti sudah ditolak Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu maka pastikan jenis pilihan formasi yang Bapak Ibu pilih itu berada di formasi umum. Jangan di formasi khusus. Kalau di formasi khusus ketika dokumen seleksi administrasi Bapak Ibu sudah tidak memenuhi, karena untuk khusus itu bagi THK2 dan non-ASN dan juga P1 bagi guru, langsung ditolak Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu hati-hati dalam proses pemilihan ini. Kemudian selanjutnya, selain pada proses pemilihan, tentunya Bapak Ibu semua yang saya sampaikan adalah bukti riwayat mengajar bekerja, pengalaman bekerja Bapak Ibu itu dilampirkan nantinya. Jangan asal-asalan Bapak Ibu mengupload, pastikan datanya benar dan ditandatangani dengan benar oleh pimpinan Bapak Ibu semua. Jangan asal-asalan di sini Bapak Ibu semua, pastikan data Bapak Ibu itu memang benar dan bukan mengarang. Kalau tidak bekerja ya jangan mengarang. Ketika terdapat atau diketahui Bapak Ibu melakukan sebuah pemalsuan data, nanti Bapak Ibu dikenakan sanksi pidana tentunya. Nah, jadi jika atau kita menghindari hal tersebut, agar tidak terjadi hal tersebut, hindari. Jangan sampai ada pemalsuan data. Nah, oleh sebab itu, maka saya tekankan sekali lagi, bagi yang formasi umum itu bisa mendaftar. Bisa,
Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Hanya saja formasi umum itu lebih sedikit, di mana formasinya hanya 20%. Nah, formasinya hanya 20%. Jadi pastikan terlebih dahulu sebelum mendaftar, Bapak Ibu itu sudah ingin mendaftar di mana sih saya ini? Apakah ada lowongannya? Apakah ada formasinya? Itu dipastikan terlebih dahulu baru Bapak Ibu untuk melakukan sebuah pendaftaran. Agar tidak sia-sia nantinya Bapak Ibu melakukan sebuah pendaftaran dan tidak ditolak tentunya. Sehingga bisa masuk pada seleksi berikutnya, yaitu seleksi CAT BKN. Dan ketika sudah seleksi CAT, nah ini juga untuk yang formasi umum, ketika sudah seleksi CAT, Bapak Ibu itu ada passing grade-nya, ada NAB-nya, nilai ambang batasnya. Untuk nilai ambang batas kompetensinya, nilai ambang batas kompetensi pada masing-masing bidang itu berbeda-beda. Dan di sini sudah dijelaskan oleh saya di video saya sebelumnya terkait dengan NAB untuk jabatan teknis, kompetensi teknis. Nah, kalau untuk umum, Bapak Ibu itu di NAB terlebih dahulu, harus memenuhi ambang batas terlebih dahulu, baru Bapak Ibu di peringkat terbaik, siapa yang terbaik dari yang terbaik. Nah, yang peringkat terbaik itu yang akan mengisi formasi kosong yang akan diisi nantinya. Ketika Bapak Ibu tidak memenuhi nilai ambang batas dan formasi ini tidak terpenuhi, nanti akan gugur semua, seperti kasus yang di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu apakah mengalami juga nih yang kemarin? Silahkan komentar di bawah ya Bapak Ibu semua. Apakah mengalami dengan adanya reformulasi ini yang kemarin di tahun 2022? Silahkan komentar di bawah ini. Nah, bagaimana? Adakah yang perlu saya sampaikan lagi Bapak Ibu semua terkait dengan adanya formasi CSN di tahun 2023 ini? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu mungkin saya bisa menjawab, nanti saya akan jawab. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan jadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.